Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ad-du'a huwal ibadah. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masih berada pada bulan Ramadan ini. Allah masih mengizinkan, karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita telah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang tentunya Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita lebih berhati-hati dan lebih ekstra lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia. Kalau kita melihat sejarah bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah SAW itu memeluk Islam, itu berbagai macam cara ia tertarik memeluk agama Islam pada waktu itu. Bisa kita lihat misalnya dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Itu proses dia menerima Islam, masuk Islam itu berbeda. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama meyakini agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dialah yang pertama kali dia meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang benar, agama hak. Utsman bin Affan memeluk agama Islam itu dikenalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui perdagangan. Kemudian dia mendengar bagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu yang ditunggu-tunggu. Dan sebagaimana kitab-kitab terdahulu yang ia pelajari, memang ada nabi terakhir penutup dan ciri-cirinya itu sama dengan apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia meyakini saat itu ia menemui Rasulullah dan memeluk agama Islam, meyakini adalah agama yang benar. Begitupun Ali bin Abu Thalib. Meskipun Ali bin Abu Thalib itu adalah sepupu Rasulullah SAW, ia tidak serta-merta meyakini Islam itu adalah agama yang benar. Dia pelajari terlebih dahulu. Setelah ia yakini dan menyatakan diri memeluk agama Islam, dan dalam sejarah pemuda anak usia yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, yang berbeda adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum ia memeluk agama Islam adalah termasuk pasukan pembenci Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Lahab. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan surah khusus Al-Lahab sebagai bentuk sejarah bagaimana menentangnya Abu Lahab terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuk Umar bin Khattab juga demikian. Tapi di dalam sejarah Rasulullah SAW itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesnya, dia berdoa, ya Allah, masukkanlah Islam di antara dua pemuda, itu Amr bin Hisam dan Umar bin Khattab. Dan ternyata doa Rasulullah SAW diterima adalah dimasukkannya Umar bin Khattab Islam melalui adiknya yang lebih dahulu masuk Islam. Ia ingin
memukul adiknya masuk Islam, tapi ketika ia bertemu adiknya membaca Al-Quran, dia terharu, maka melalui adiknya ia mendapatkan hidayah, dan pada saat itu ia meluk agama Islam. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW berdoa khusus untuk Umar atau Hisam memeluk agama Islam. Nah, Umar bin Khattab lah yang masuk Islam. Salah satunya lah doa Rasulullah SAW. Berkenaan dengan itu, sebagaimana yang saya bacakan tadi hadis Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di permukaan bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah salah satunya, adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu. Di dalam hadis-hadis yang saya dijelaskan ada 3 waktu yang dianjurkan, yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ketika kita sahur. Kemudian yang kedua ketika kita berpuasa, dan yang ketiga adalah ketika kita dekat berbuka puasa. Ini doa adalah ibadah. Bahkan kalau kita lihat dari perjalanan syariat kehidupan manusia di dalam menjalani syariat Islam, itu tidak lepas daripada doa. Ketika kita mau tidur ada doanya, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Bahkan kita bangun tidur juga ada doanya, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita mau keluar ada doanya, bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Kita mau bekerja ada doanya, semua ada doanya. Sampai kita mau bersilaturahim dengan istri juga ada doanya. Bahkan ketika kita juga beribadah sholat, dari awal sampai at-tahiyat adalah doa-doa. Di dalamnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari iftitah, sujud sampai surah Al-Fatihah juga doa-doa. Sujud, ruku, at-tahiyat itu adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya doa adalah syariat yang agung mulia di dalam ajaran agama kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Dalam konteks hadis ini, yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terbaik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang sombong, makhluk yang sombong adalah mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama Sufyan As-Tsauri juga mengatakan hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dia merasa mungkin dengan ilmunya ia dapatkan atas kekuatannya, hartanya yang dapatkan atas kekuatannya. Padahal dalam konteks Islam ada yang namanya istidraj, ditunda itu. Dengan kekayaannya dia menikmati hidup, dengan ilmunya dia menikmati hidup. Sampai dia melakukan dosa tidak ada halangan. Tapi sesungguhnya barangkali istidrak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar demikian.
Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.